Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita di belajar matematika bersama Sofi Widianesti. Ya, hari ini kita belajar tentang matematika diskrit. Ya, melanjutkan video yang kemarin, kita sudah bisa menentukan suatu poset yang bukan latis ataupun dia suatu latis. Ya, kemudian apa itu namanya? Batas atas join dan mid-nya dari dua anggotanya. Kemudian apalagi ya? Itu dulu ya, kemarin baru itu, terus kemudian menggambar diagram Haas. Nah, hari ini di video ini kita akan masuk ke sublatis dan hasil kali latis ya. Apa itu sublatis? Ya, sama seperti yang pernah kalian jumpai, subgroup, subring, subhimpunan, subset ya. Nah, sub gini adalah ya himpunan bagian ya. Tapi himpunan bagian di mana dia adalah suatu lattice sesuai dengan apa namanya judulnya ya. Dia punya join dan mid. Misalnya A dia suatu lattice ya. Ada himpunan B subset A. B dikatakan sublattice dari A ketika dia juga lattice dia dengan relasi yang sama dengan A, dengan relasi yang sama dengan ini. Maka B dikatakan sublattice ya. Jika B adalah lattice dengan relasi yang sama dengan A. Oke. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Saya punya himpunan A, isinya A1, A2, A3. Kalian masih ingat himpunan kuasa? Ya, himpunan kuasa P cantik A, biasanya begitu. Isinya adalah himpunan kosong A1, A2, A3, kemudian A1, A2, kemudian A1, A3, and then A2, A3, the last one A1, A2, A3. Ya, 4 tambah berapa nih? 6 ya? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 8. Nah, ini kita buat relasi sehingga membentuk diagram Haas. Sebentar. Diagram Haas. Nah, ini dia bentuknya. Gambar sebelah, mana ini sebelah kiri. Ya, gambar sebelah kiri. Kita bisa lihat di sini. Nih, ya ini adalah himpunan kuasa A. Ya, diagram Haasnya. Nah, dari sini saya bisa membuat subhimpunannya dari ini. Misalnya subhimpunan B begitu. B subhimpunan dari PA ya, yang terdiri dari ya anggota-anggotanya yang ada di himpunan kuasa A, A1, A2, A1, A2. Misalnya seperti itu. Ya. Kelihatan ya. Himpunan kosong A1, A2, A1, A2. Nah, ini nih bagian sebelah kanannya ini yang saya keluari. Nih. Ya. Terlihat dari diagram Haas tersebut B adalah suatu lattice ya. Nah, saya bikin gini. Mereng-mereng. Sini himpunan kosong, sini A1, sini A2, sini A1, A2. Ya, dia suatu lattice dan relasinya juga sama. Ada relasinya antara A1, A2, antara A1, A1, A2, A2, A1, A2, himpunan kosong A2, A1, himpunan kosong. Ya, ada juga. Dan ketika kita mencari mid dan join-nya, A1, A2, mid join-nya, mid-nya ini bawah, yang sanurnya atas, ya kan? Ini suatu lattice ya. Berarti B itu adalah sublattice dari A. Ya. Oke, sekarang saya mau menghapus beberapa untuk mencari subhimpunan lagi yang kita akan selidiki apakah dia suatu yang merupakan suatu lattice ya. Sublattice dari himpunan. Nah, ini saya buat lagi tadi karena nggak sengaja terhapus. Ya, ini sublattice-nya tadi saya ambil subhimpunan dari PA. Himpunan kuasa A adalah ini, sublattice dari A. Nah, ini B tadi dengan anggota himpunan kosong A1, A2, A1, A2, dia suatu sublattice. Saya misalnya ambil lagi B1 ya, subhimpunan dari PA A1, A1, A2, kemudian A1, A3, yang keempat A2, A3.
Nah, kita lihat di diagram khas himpunan kuasa tadi, A1 ini, kemudian A1, A2 ini, A1, A3 ini, dan yang terakhir A2, A3. Nah, sebenarnya bisa kalian lihat di situ ya, bahwa B1 itu pun tidak suatu lattis ya, bukan suatu lattis, ya toh. Ini A1, A2 ada ininya, relasinya, A1 ke A1, A3 ada, A1 ke A1, 2 ada, tetapi di sini nyempil di sini. A1, A2, A3. Nah, sekarang penyangkalnya apa? Ketika saya mau mencari mid-nya dari A1, A2, di-mid-kan dengan A2, A3, begitu ya. A1, A2 di sini, A2, A3. Nah, ini kan masuk di sini ya, mid-nya ini. Ini saya ngambil mid dari ini, yang ini sama yang ini ya. Mid-nya ternyata adalah kalau saya lihat di diagram khas himpunan kuasa A1, A2 itu adalah A2 mid-nya ya. Mid-nya adalah A2 kok A3 sih, A2. Nah, di mana A2 itu tidak menjadi anggota B1. Maka B1 tadi bukan sublattice dari himpunan kuasa A. Ya, bisa dipahami ya. Jadi dari selain bentuknya dia juga bukan suatu lattice, ya kan? Karena ini yang tadi saya tebalkan titik-titiknya, dia bukan suatu lattice. Dan ketika kita mencari salah dua anggotanya, kemudian kita cari join atau mid-nya, hasil dari join mid tersebut tidak berada di himpunan tadinya, himpunan awal B1 tadi. Ya, nah, sekarang saya punya B2 misalnya, isinya A3, A2, A3, kemudian A1, A2, terakhir A1, A2, A3. Nah, misalnya ini, coba kalian selidiki apakah B2 itu merupakan sublattice dari himpunan kuasa A, ya. Nanti kita diskusikan di grup, dan saya mau tahu alasannya kenapa. Ya, sekalipun itu sublattice juga berikan alasan, kalau itu bukan sublattice juga berikan alasannya. Ya, sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Di video ini kita membahas tentang sublattice dan hasil kali lattice ya, hasil kali lattice. Ya, sesuai dengan namanya, hasil kali lattice, kalian sudah belajar tentang Cartesian product, hasil kali Cartesius. Ya, ini sama dengan itu, perbedaannya adalah kalau Cartesian product adalah suatu himpunan biasa gitu, nah di sini himpunannya dia adalah suatu lattice ya, di mana saya punya dua himpunan L2 dan L1 dengan apa namanya, relasinya masing-masing ya, L1 di sini satu relasinya untuk L1 dia lattice, join dan mid-nya, kemudian L2 juga iya, sama ada relasinya. Nah, di sini relasi 1 dan relasi 2 bisa sama, bisa beda ya. Tergantung nanti definisinya seperti apa. Nah, hasil kali lattice L1 L2 itu didefinisikan sebagai berikut. Kalau saya punya A1 B1, kemudian dia direlasikan dengan A2 B2, di mana A1 B1 miliknya E1, A2 B2 miliknya L2, maka definisinya adalah A1 itu berelasi 1 dengan A2. Ya, jadi relasinya yang satu yang miliknya L1 tadi, relatis yang pertama. Dan satu lagi B1 berelasi 2 dengan B2. Ya, relasinya milik L2. Ya, yang kedua A1 B1 dia join dengan A2 B2, maknanya adalah A1 join 1 berdasarkan yang L1 dengan A2, dan yang satunya lagi B1 join 2 dengan B2. Nah, ya, ini sama saja dengan mid-nya. Mid antara 2, maka saya punya A1 mid 1 dengan A2 dan B1 mid 2 dengan B2. Nah, seperti itu. Dan tentunya ketika L1 dan L2 lattice, hasil kalinya juga suatu lattice. Oke, itu. Seperti apa gambarnya atau seperti apa diagram khasnya dari suatu hasil kali lattice, kita akan bicarakan setelah ini. Ini saya hapus dulu ya. Saya hapus dulu. Ya,
Ya. Sudah saya bersihkan. Saya punya contoh L1. Isinya 1, 2, 4. Ya, relasi satunya adalah A membagi habis B, masing-masing antara L1. Saya punya L2. Isinya 3, 6, 12. A sama. L2-nya juga. Ini kebetulan relasinya dari lattice 1 dan lattice 2 sama ya. Dia suatu A membagi habis B, C membagi habis D, masing-masing di anggotanya L1 dan L2. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengidentifikasi dari anggota-anggota hasil kalinya. 1, 3, 1, 6, 1, 12, and then 2, 6, 2, 12, plus 4, 3, 4, 6, 4, 12. Ya. Jangan lupa kurung kurawalnya ada 9 di lalu. 1, 2, 1, 12, 2. Oh, 24-nya ketinggalan nih, 24. Harusnya 9. Ya, 24 di atas tuh. 24, 26, 12, 43, 46, 4, 12. Nah, ini kita akan membuat diagram khasnya. Yang pertama kali dibuat ya tentu yang paling kiri dulu ya. 1, 3. Dia berelasi dengan siapakah 1, 3? 1, 6. Ya, betul sekali. 1, 6. Kenapa berelasi dengan 1, 6? Bacanya adalah 1 membagi habis 1. Kita lihat dari definisi ini, relasi yang L1. Kemudian 3 membagi habis 6, itu definisi dari yang 2, L2 ini, yang saya kasih tanda ini. Ya. Oke. Nah, kemudian selanjutnya 1, 12. 1, 12 tentunya di atas 1, 6. Kenapa? Karena 6 membagi habis 12. Ya, 1 membagi habis 1 untuk definisi L1, relasi L1, 6 membagi habis 12 untuk definisi di L2. Yang kebetulan ini relasi dari L1 dan L2-nya sama, yaitu membagi habis. Ya. Nah, kemudian yang ke ini, kok ini 24 sih ya? 23 ini ya. Kok 24? 23, sorry. 23, 23 di sini. Ya, 23. Ya. 1 membagi habis 2, 3 membagi habis 2, sesuai dengan masing-masing definisinya. Kenapa 2, 3 tidak di atas 1, 6? Karena 6 tidak membagi habis 3. Ya, definisi dari L2 tadi, definisi relasi L2. Oke, and then 26. Nah, 26 tentunya sudah bisa bayangkan ya, sudah bisa dibayangkan bahwa 26 adalah 2 membagi habis 2, 3 membagi habis 6. Sama yang satu juga 1 membagi habis 2, 6 membagi habis 6. Ya, berarti di sini 2. Seret. Ini juga seret. Nah, 26. 2, 12. Nah, 2, 12. Di sini ya enggak? Nah, kalau di sini nanti jadinya ini ya. 2, 12 nanti transitifnya masuk. Berarti saya taruh di sini aja karena ada 1, 12 di sini. 2, 12 di sini. Nah, ini ke atas, ini ke atas ya. 2 membagi habis 2, 6 membagi habis 12, 1 membagi habis 2, 12 membagi habis 12. Oke. Kemudian 43. 43 ada angka 3 di sini, berarti di sini aja. 43, 2 membagi habis 4, 3 membagi habis 3. Oke, nggak apa-apa. Tidak di atas 26 karena 6 tidak membagi habis 3. Terus ini 4,6. Nah, ini set 4 membagi habis 4, 3 membagi habis 6, 2 membagi habis 4, 6 membagi habis 6. Ya. Terakhir adalah 4,12. Nah, ini jelas 4 membagi habis 4, 6 juga membagi habis 12, 2 membagi habis 4, 12 juga membagi habis 12. Nah, itulah diagram khas dari L1 cross L2, di mana L1-nya 124 dengan relasi habis membagi, L2-nya 3, 6, 12 dengan relasi habis membagi juga sama ya. Relasinya kebetulan sama. Nanti saya akan beri contoh di mana kedua relasinya berbeda antara L1 dan L2. Nah, itu adalah cara menggambarnya. Nanti akan tinggal dicari ya join mid-nya berapa gitu kan, tinggal dicari dari diagram khasnya. Dan kalian sudah pernah belajar tentang mencari batas atas, batas bawah terkecil gitu kan sudah ya.
Oke, ini saya hapus dulu untuk memberi contoh yang kedua. Oke, yang satu saya misalkan ini ya, L2-nya. Relasi satunya itu adalah relasi kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan. Sementara relasi L2-nya adalah membagi habis. Ya, A membagi habis 10, 5 membagi kok A atau 5 membagi habis 10, 5 membagi habis 20 dan seterusnya. Ya, beda ya. Jelas relasinya beda, L1 kurang dari sama dengan L2 membagi habis. Nah, kita identifikasi dulu L1 cross. L2-nya pertama 12,5, kemudian 12,10, kemudian 12,20, and then 18,5, 18,10, 18,20, kemudian 245, 24,10, 24,20. Nah, terakhir ya. Oke, ini sekarang kita buatkan diagram khasnya. Paling bawah tentunya itu 12,5 tuh. 12,5, bukan 12,5 ya, sorry, 12,5. Nah, sekarang atasnya 12,10, apakah mereka berelasi? Nah, ini membacanya adalah dia berelasi atau tidak adalah ketika 12 kurang dari sama dengan 12, betul kan? 5 membagi habis 10. Ya. Ini 12 kurang dari sama dengan 12 yang atasnya, 5 membagi habis 10, berarti mereka berelasi. Terus yang kedua adalah 12,10. 12,10 berarti di atasnya, 12,20, sorry. 12,20 berarti 12 kurang dari sama dengan 12, 10 membagi habis 20. Ya, betul ya? Nah, terus yang kedua adalah 18,5. Nah, 18,5 letaknya di sini pasti. Ya, ya toh. 5 membagi habis 5, 12 kurang dari sama dengan 18, ya kan? Nah, seret. Kita beri garis karena mereka punya relasi. Seperti itu 18,5 and then 18,10. 18,10 sini ya, 18,10. 18,10. Nah, 18 kurang dari 18, 5 membagi habis 10, seret. Yang ini juga berhubungan? Iya, karena 12 kurang dari 18. 10 membagi habis 10. Nah, ya, jadi membacanya yang depan dengan depan adalah dengan relasi di L1-nya, yang belakang itu adalah relasi yang belakangnya. L2 membagi habis. Next 18,20. Kalau saya taruh sini nanti ada 20 di sini ya, kepanjangan, berarti saya taruh sini, ini saya pendekin lagi. Ya, ini berelasi ya. Yang depan juga berelasi, yang belakang juga berelasi. 12 kurang dari 18, 20 membagi habis 20. Kenapa? Oh, enggak ya, betul. Nah, ini juga iya 18. Seret. Ya toh, 10, 20. Terus kemudian 18, 20, 24, 25. 245, 245 sini, 245. 245. Ya, 245 ini 18 kurang dari 24, 5 membagi habis 5. Apakah 18,10 berelasi dengan ini? Pertanyaannya. Tidak ya, kenapa tidak? 18 betul kurang dari 25, tetapi 10 tidak membagi 5. Makanya tidak diberi relasi atau tidak diberi garis ya. Jadi ini bisa sama tadi posisinya, nggak apa-apa. Terus 24, 10 yaitu 24, 10. Nah, ini bisa ke sini ya. 24 kurang dari 24, 5. 24 kurang sama dengan 24, 5 membagi habis 10. 18 kurang dari 24, 10 membagi 10. Ya, terakhir 24, 20 ini karena nggak cukup aja ya, jadi gambarnya kayak gini ya. Nanti kalian gambarnya lebih bagus ya. Ini karena terbatas tadi, ini terlalu panjang. Nggak apa-apa, yang penting kalian paham konsepnya.
bentuknya harus seperti ini, 12, 10 bisa harus di kanan dari 12, 5, tidak. Kalau kamu letakkan di kiri boleh, meletakkan di tengah juga boleh. Yang penting 12, 10 tidak sejajar dengan 12, 5 ya. Nah ini, ini ya, ini 24, 20 nih, ini 2, angka 2. Betul ya, 18 kurang dari 24, 20 membagi habis 20. 24 kurang dari sama dengan 24, 10 membagi habis 20. Oke, itu cara menggambar dari suatu hasil kali lattice ya, tergantung dari relasi L1-nya dan L2-nya. Bisa sama, bisa berbeda. Tergantung nanti didefinisikannya seperti apa. Kapan dia punya garis relasi? Ketika kedua-duanya punya relasi. Yang depan juga punya relasi dengan L1-nya, relasi dari L1, yang belakang juga dia punya relasinya dengan L2. Seperti itu Mbak Mas, teman-teman mahasiswa. Semoga bisa dipahami, kita cukupkan ya materi di video ini. Semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.